Itu memecahkan sekali masalah Indonesia yang dari dulu, maaf, busuk di rantai dingin. Kejunya sekitar 10-20%. Yang biasanya diparut, Ya. dikasih susu kental manis, sama mesis. Itu mereka pakai 10% keju natural ini, Oke. sampai 20%. Sisanya tepung pati. Saat ini Marriott Bonvoy all insya Allah, alhamdulillah dari kami. St. Regis, Ritz-Carlton, Westin, itu dari kita. Maafin kalau saya salah ya Bang ya. Ya nggak apa-apa. Susu yang ada di MBG nggak bisa saya pakai untuk produksi keju Bang. Lah kenapa? Udah nggak murni. Susu salah satu produk yang paling bergizi di muka bumi. Keju itu semacam susu dimampatkan 10% ukurannya. Namanya anak kecil kan kalau minum susu 1 liter begah Bang. Mending makan keju 100 gram. Karena 100 gram keju setara 1 liter susu. Produsen-produsen susu, koperasi-koperasi rakyat ini punya pilihan kok selain hanya jual susu mentah. Kalau memang goodwill-nya pemerintah kita tuh mau terkait stunting gizi anak, boleh yang sudah berjalan, nggak jelek juga, tapi ada pilihan yang lebih bagus. Jadi kalau pertanyaan abang tadi, kalau ketemu Pak Prabowo, mungkin kami cuma pengen nyicip bareng berdua dia. Menit ya, beberapa jam yang lalu angka itu lahir dari ada seorang yang saya nggak usah sebutkan namanya itu. Soekarno itu dia PNI kan. Misalnya kalau kita mau pindah ke taman ya cuma dapat 30. Sekarang saya kalau ke Jogja, jadi tinggal pilih. Makin tertutup, makin mudah. Makanya bersujudlah di kaki ibumu. Wah. Assalamualaikum. Makan. Bajunya masih panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua. Hari ini Adam Ardi seneng banget. Kita kedatangan kawan kita yang bawa berbagai macam produk keju asli Indonesia. Keju itu bukan makanan Belanda ya. Tapi ini katanya asli Indonesia. Tapi kenalan dulu. Jadi ini dari mana ini keju nih? Mas Jamie nih yang bawa. Saudara-saudara. Jamie nama panjangnya siapa? Nama panjang Muhammad Najmi Bang. Panggilan Jamie. Jamie. Bisaan. Susah ngomong Najmi. Jadi Bang Jamie nih gimana ceritanya, dari mana? Dan terus kemudian ini keju ceritanya, ceritain lah, gue gak ngerti. Ini ada juga yang kayak gini nih bro. Modelannya tuh lihat. Wah, Kobe Jack. Ini nama-namanya bahasa England semua. Cuma asli Indonesia ya. Produk-produk Indonesia. Coba Bang Jamie diterangkan dulu. Dari mana nih, ini apa ini segala macam lah. Baunya di sini teman-teman. Harum keju nih. Gimana Bang? Ya, makasih Bang Sasa. Udah diterima di sini, bisa ngobrolin tentang produk yang kami bikin di Jogja. Oh di Jogja. Jogja, kami base Jogja Mas. Oh, Base Jogja. Oke. Kami start di tahun 2015 dengan brand Mazarat Artisan Cheese. Mazarat Artisan Cheese. Keju Pram. Oh pokoknya Mazarat itu ini semua nih brandnya Mazarat. Mazarat. Oke. Kita ada beberapa jenis keju kita bikin. Yang keju-keju utamanya pakai nama anak. Oke. Pakai nama anakku, kayak ada kita bikin brie atau camembert. Lalu ada cheddar, brie. Oke. Ada brie, Naya. Nah khusus Naya ini produk butter kita yang juga diambil namanya dari nama anak salah satu pemilik dari ekosistem kita. Tapi katanya Jogja kok namanya Brinaya gitu, nggak ada Sungkono gitu-gitu. Ada. Jogja kan ya? Ada Bang. Jadi gimana? Ada satu keju yang ini. Ini teknik pembuatannya Tom du Savoie dari daerah Savoie di Prancis. Tapi karena dibikin di Jogja sama Om William Wongso dikasih nama Tom de Merapi. Tom? De Merapi. De Merapi. Iya.
Taruh sebelum sampai kita ke sana, ini gimana ceritanya? Ada orang Jogja bikin keju, susunya dari mana? Terus kenapa bisa menjamin ini produk-produk dalam negeri nih? Coba ceritain dulu asal muasalnya. Start kami mulai hobi bikin keju di awal itu 2005 Bang. 2005 start bikin keju tapi hanya untuk iseng-iseng aja. Sebagian keluarga dari Kanada, jadi dari situlah base hobi pembuatan keju kita. 2015 itu. 2005. 2005 oke. 2011 anak pertama lahir. Oke. Kebetulan ada kebutuhan khusus, jadi bocor jantung. 2 lubang di jantungnya. Kalau didengerin pakai stetoskop kayak ban bocor gitu. Dokter kita menyarankan jaga makanan sama banyakin fermentasi. Karena produk fermentasi itu ada untuk imun sama regenerasi sel. Oke. Alhamdulillah 2 tahun kemudian, tahun 2013 lubang ini nutup sempurna. Sehingga anak nggak perlu operasi. Oke. Mulailah kita rutin bikin hanya untuk dia. 2015 ada teman datang ngelihat saya lagi bikin keju, tanya, "Lagi bikin apa Bang?" "Lagi bikin keju." "Boleh aku bawa nggak ke temanku?" Rupanya dibawa ke salah satu host pasar organik di Jogja. Terus. Nah, 2015 itulah kita start komersial. Jualan di pop-up market, buka meja separuh meja gini. Dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang hanya tiap hari Kamis. Di mana? Di Jogja ada pasar organik namanya Pasar Organik Kamisan. Pasar organik Kamisan di daerah apa itu? Meguo. Maguwo. Gue Tahu tuh dulu Maguwo itu lapangan terbang. Sekarang ada stadionnya tuh situ. Persis samping stadion Bang. Yang sering buat konser-konser itu. Iya. Oke. Samping. Pasar Kamisan organik. Pasar Organik Kamisan. Nah, disitulah kami jualan pertama kali. Belum ada label. Lalu hostnya bilang, "Mas kalau mau jualan di sini harus ada brandnya." Nah, kemudian Tunggu Bang Jemi. Rupanya ada teman Bang Jemi yang mau join itu. nah Coba. Ini udah kelihatannya nyampe. udah nyampe dia. Ayo Mas. Aku geser ya? Digeser. Nah, nggak apa-apa. Ini agak-agak kacau balau dikit nggak apa-apa. Oke. Wah, ini untung Mas Saiful cepat tanggap. Begitu ada ini nggak apa-apa, nyantai aja kita. Wah. Nah, start di Jogja itu kita produksi di Keraton waktu itu Bang. Oke. Produksi di Keraton, jualan di Pasar Meguo itu. Tahun 2015. Produksi di Keraton di sebelah mananya, men? Di dalam Keraton. Di dalam Benawan. Di dalam Keraton. Di dalam Kan ada Benawan. Keraton Jogja nih. Keraton Jogja. Yang Ingat tempat orang suka wisata. Museum Kereta. Ya, Terus dikit Rumah Sri Sultan. ya. Belok kanan. Hah? Nanti ada gerbang hijau sebelah kanan. Oh. Dalam Benawan namanya. Dalam Pangeran Penowo. Jadi di lingkungan keraton itu Di dalam, bikinnya. di dalam keraton. Loh itu. kok boleh? Kebetulan istri dari HB7. Oh gitu. Kita ada tempat. Itu Nggak, pondok, untuk aku tuh Pondok Mertua Indah Bang. Ya, enggak, karena kan kalau udah keraton pasti ordal nih. Ya kebetulan istri dari situ. Nah, sebelum dilanjutin nih kenalin dulu nih siapa. Ini Mas Ardani. Mas Ardani. Mas Ardani. Apa kabar Mas? Terima kasih datang. Thanks berat Mas aku. Udahlah. Jadi gimana ini siapa nih? Nah, ini sebenarnya mungkin kira-kira 3 frase lagi sampai di dia, Mas. Oke, terusin dulu. Jadi asal muasalnya pembuatan ini adalah di dalam keraton. Di Jogja. Tapi kan ada susunya dulu. Susunya dari Cangkringan Sleman. Cangkringan Sleman. Betul. Dibawa ke Keraton Jogja Dalam jangka waktu 1 jam. Selesai dalam waktu perah, jam. Begitu selesai perah dari Cangkringan, langsung dibawa. kan itu dekat-dekat Merapi tuh, Betul. daerah-daerah Kaliurang kalau nggak salah, Betul. yang ada lapangan golfnya tuh. Ya, betul. Jadi turun. Giliran golf aja ya. Ya ngerti paham. ngerti saya. 1 jam dong itu ya. Sejam, 1 jam benar. sampai di dalam keraton, Langsung proses. diproses, Ya. dijual di Maguwo. Dijual sama gua. Nah prosesnya gimana? Prosesnya dijelasin. Secara umum keju sampai fresh, kemudian dikasih starter kultur Oke. untuk fermentasi, lalu masukin enzim untuk penggumpalan, lalu dipisahkan antara solid dan whey. Solidnya disebut curd, whey-nya WHEY kalau fitness center.
Fitness center ya. butuh whey protein. Oh, W yang itu. Oke. WHIY. WHIY. Ya, itu semua 100% yang ada beredar di muka bumi ini dari proses limbah keju. Jangan limbah, by product. By product. By product. By product. Nah, tapi yang tunggu proses sebentar. keju. Ini banyak pertanyaan nih. Yang pertama, siapa yang ngajarin? Hobi pertama yang aku bilang ada cheesemaker Armenia buka kursus di Kanada. Armenia, Rusia. Buka kursus di Kanada. Dari dialah base hobi pertama. Oke. Short course gitulah. Nah, setelah itu, setelah kami mulai komersial 2017, mulai supply ke Bali. Bali requestnya standar Asia Pasifik. Tar dulu, ini kejauhan. Kejauhan. Ini gua nggak tahu ini gimana caranya jadi keju nih soalnya. Oke. Jadi ceritanya kan diproduksi di dalam keraton. Nih kan saya orang politik, Iya. maka ini pasti ada unsur politiknya. Ngadep ke Sultan dong. Kebetulan istri dekat dengan Gusti Mangkubumi. Oke. Lalu Mangkubumi itu Pati ya? Mangkubumi Putri Sri Sultan Oh, yang pertama. Putri Sultan yang pertama. Putri Sri Sultan yang pertama yang paling sulung. Iya ya. Dan bergerak keluarga besar memang bergerak di bidang kuliner, Mas. Ada kulinernya lah, ada bau-bau kuliner. Terus Dan dari keraton juga support penuh untuk ada produk asli Jogja yang bisa bicara di kuliner Asia Tenggara. tar dulu. Jadi happy lah mereka. Tunggu. Ini nih, ini suka loncat-loncat. Oke, dekat sama Kanjeng Mangkubumi, Kanjeng Putri Mangkubumi. Iya. Itu kan ngomong kan, Nyun Sewu Kanjeng Putri, saya mau bikin keju. Masa ngomongnya gitu? Awalnya bukan gitu. Nah, ngomong. Awalnya kita bikin, lalu keluarga tersebut, keluarga Sri Sultan kemudian jadi customer. Oh gitu. Iya. Jadi lu bikin dulu. Bikin dulu. Berapa banyak? Kecil Bang. Kita start dulu tuh dari 20 liter per hari jadi 2 kilo. Rendemen 10%. Oke, dari 20 liter susu itu jadi berapa? 2 kilo keju. Segini nih. Ya, Ini nih 20 liter. 20 liter. Oke. Terus dibeli sama Sultan. Keluarga. Keluarganya Sultan. Ah, Seneng. Gusti Bendoro dan lain-lainnya lah. Apa komentar? Wah, enak nih. Belum ada ngomong langsung di depanku. Tapi Tapi ya lumayan rutin beli. nggak gini ya, sorry ya. Gue pengen tahu kenapa kemudian lu jadi gede kayak gini, Bos. Oke. Dan kemudian kan ini, sorry ya, namanya Jogja gudeg bro, bukan keju juga Iya, gitu loh. betul, Bang. Gitu kan. Nah jadi gimana? Makanya gue banyak pertanyaan, sorry ya. Paham. Ntar sebelum kita ngomongin ini produknya macam-macam ya. Kita start 2015 akhir, November. Alhamdulillah 2016 awal itu pas jualan di pasar organik datang Om William Mongso. William Mongso yang tukang masak tuh. Iya betul, datang. Lalu ada Dai TV liputan. Dai TV, TV, ya liputan. Dari situ mulailah teman-teman kuliner kayak Chef Ragil, Chef Mandif, Chef Renata. Oh, chef-chef semua itu ya. Renata datang ke, mungkin dipikirnya di Jogja in the middle of nowhere kayak abang pikir barusan. Iya, benar. Ngapain ada apa di Jogja? Bikin keju, nggak jelas nih. Pada datang. Datangnya kemana? Ke dalam itu? Jogja, iya ke rumah yang di Keraton. Oke. Terus. Waktu itu kami masih di rumah Keraton itu. Teman-teman chef datang. Ya itu kami tolongnya di situ bang. Itu kan tapi alat-alatnya kan gede bro. Awal kan kami industri dapur, rumah tangga bang. Coba dijelasin deh gimana caranya sampai bentar ya Dan ya. Gue masih penasaran nih Dan. Apa namanya dari itu susu dari cangkringan nyampe di itu, terus gimana caranya jadi keju, gimana caranya jadi mentega, terus kok ini bisa kejunya macam-macam habis itu baru kita ngobrol yang terusin si para chef tadi. Oke. Gimana tuh? Kalau keju itu susu datang, difermentasi 1 jam, kasih enzim, tungguin 1 jam, dia gumpal kayak agar-agar bang. Enzimnya dapat dari mana? Enzim kita saat ini masih impor. Impor dari New Zealand. berapa tuh?
Pokoknya nilai enzim sama starter itu kurang lebih 2% dari nilai susu. Oke. Kalau sekarang dolar 18.000 berpengaruh berarti? Berpengaruh. Oh. Berpengaruh. Ini gue lagi cari ini clickbait. Oke, terus enzim dari New Zealand. Menggumpal keju, susu menggumpal, kemudian mulai diaduk supaya berpisah solid sama liquidnya. Enggak gini nih, sorry ya teman-teman. Jadi gue pikir itu datanglah si susu, terus kita aduk sendiri tuh lama-lama ngental sendiri kayak gitu ya? Enggak, harus pakai enzim. Atau pakai kalau keju asli Indonesia itu biasanya pakai getah pepaya atau pakai nanas atau lemon. Biar apa? Untuk menggumpal. Tujuannya hanya satu, menggumpal. Koagulasi. Oke, tapi ini dengan enzim jadi lebih cepat. Ada beberapa keju yang memang harus pakai enzim, ada beberapa yang harus pakai getah pepaya kayak Dangke yang dari Nrekang Sulawesi Selatan. Keju aslinya Sulawesi Selatan. Atau Dalini Horbo, keju aslinya Sumatera Utara, itu pakai nanas. Untuk penggumpalannya. Ya. Tergantung jenis keju, Bang. Nah, terusin tadi. Kemudian mulai setelah menggumpal, disaring, mulai diarahkan ke masing-masing keju. Ada 2.000 jenis keju seluruh dunia. 2.000 yang tercatat ya. Kalau yang nggak tercatat, tambah yang nggak tercatat total 3.000. Ya itu 3.000 tuh emang salah-salah kali ya. Keju salah bikin. 100% keju di dunia ini dari salah bikin, Bang. Oh gitu. 100%. Gak sengaja semua. Iya. Terus. Nah, sedangkan untuk proses butter, susu datang, itu dipisahkan antara krim dengan skim milk. Oke. Skim low fat, krim itu high fat. Ya. Nah, itu agak paham lah gue. Nah, kita pisahkan krimnya, kemudian kita fermentasi lagi, lalu besoknya kita churning atau kita kocok, gitu. Pisah dia jadi butter dan buttermilk. Oke. Oh gitu ya. Itu proses singkatnya, secara garis besar. Jadi total sampai jadi buttermilk itu berapa lama? 1 hari. 1 hari. Buttermilk kan nggak ada di Indonesia, Bang. Iya, padahal bukannya enak ya. Karena kita impor butter. Oh. Buttermilk ketinggalan di negara asal. Abang kalau notice makan fried chicken di Eropa, itu kan beda rasanya. Oke. Kalau dengan yang di Indonesia, karena kalau di Eropa dia di marinate-nya di dalam buttermilk. Oh iya, lebih kenyang sih. Lebih creamy, lebih juicy, hal-hal kayak gitulah. Kalau di kuliner. Nah itu jadilah butter dan keju. Nah terus si chef itu datang. Terus mana yang digemari chef itu sebetulnya? Masing-masing punya preference sendiri-sendiri, tapi secara prinsip mereka nampak happy dan ada sense belonging. Sehingga kami ini di Jogja, Bang, kapital terbatas. Jadi kalau disuruh bayar endorse nggak sanggup. Nggak sanggup. Karena sense belonging teman-teman chef ini, mereka lah yang ngomong keluar. Nah dari situ alhamdulillah nama kita naik. Yang diomongin apa? Ada produk keju bagus, dari keju Jogja. Di Jogja. Mereknya? Mazarat. Nah, bahkan salah satu chef Prancis, chef Antoine Audran, chefnya Potato Head dulu, itu publish di Facebook dia dengan bahasa Prancis. Bahwa keju ini even better than original country. Oh, yang mana? Yang dia bilang hampir keseluruhan keju kita kan 80% keju Prancis, Bang. Stylenya, teknik pembuatannya. Pakai enzim tadi? Bukan, karena aku ambil sertifikasi Cheese Masternya di Prancis. Oh. Setelah Kanada, aku ambil Cheese Master di New Zealand. Terakhir kali di Lycée Agricole di Prancis. Jadi ini produk ya lisensi dunia lah ya. Alhamdulillah kita saat ini halal, BPOM, HACCP untuk ekspor, sama kita yang terakhir kali organic certified, satu-satunya di Asia Tenggara hari ini. Kenapa gua baru tahu ya kalau kita bisa memproduksi keju, karena yang selama ini saya tahu Londo tuh di Belanda tuh. Jadi begini, misalnya adik gua dari Belanda dia kirim keju. Betul. Siapa pergi ke Belanda dia pulang kirim keju. Belanda cuman ada 10 jenis keju utama, Bang. Oh kita ada 4. Indonesia punya 4 keju aslinya. Nah kalau gitu kita mesti bilang bahwa
if you go to Jogja wisata jangan pulang bawa gudeg aja. Bawa keju juga gitu ya. Kan selama ini sebutlah nama-nama gudeg tuh kan. Yujum, Bu Ahmad, Permata, Ibu Kota, Tugu tuh kan enak-enak gue. Ini ada keju ya. Itu emang udah jadi ini apa namanya objek wisata. Kayak kami belum menyediakan diri jadi objek wisata bang. Tapi kalah dong sama Pak Jokowi. Pak Jokowi rumahnya objek wisata. Tembok ratapan. Iya, karena nggak dipagar rumah kami bang, jadi bingung mau taruh penerimaan kasir tiket masuk di mana. Tapi terus gimana? Jadi jualan nggak jualan juga di rumah? 2020 kami pindah ke Cangkringan, mendekat ke peternak. Oke, biar lebih cepat lah ya. Lebih cepat prosesnya. Tapi yang di Keraton tetap jadi toko. Oh. Tetap kami pertahankan jadi toko, di Cangkringan produksi. Nah di Cangkringan itu kami buka juga akhirnya untuk umum, tapi lebih ke wisata edukasi. Jadi teman-teman teknologi pengolahan hasil pangan dari beberapa kampus itu ada magang di situ, internship di situ. Ya simpelnya berusaha nyetak SDM lah bang. Oke. Terus gimana Dan? Lu sebagai chefnya tuh gimana tuh? Tadi soalnya gue nyoba tuh awal-awal enak nih. Jadi gimana Dan? Kalau sebenarnya bantu ini ya bang, bantu lebih ke arah yang komersil. Nah, terakhir sebenarnya waktu itu kita mulai gabung tuh development dari si butter nih. Dan mungkin butter ini bukan mungkin ya, saat ini mungkin satu-satunya yang kita develop pakai malah teknik. Jadi kita kneading butternya itu tekniknya Perancis. Waktu itu 2024 ya mas, kita develop itu dan sekarang jadi satu-satunya yang punya standarisasi artisan kayak gitu. Butter tuh adalah mentega atau beda sih? Mentega. Mentega betul ya? Mentega. Kalau satunya lagi margarin. Margarin bedanya apa? Margarin dari palm oil bang. Oh gitu. Margarin itu dari minyak sawit. Kalau butter itu dari lemak susu sapi. Oke. Dari lemak susu ya. Kalau dari lemak sapi, pernah dengar minyak samin? Pernah. Nah itu dari lemak sapi. Ya itu esturame lah itu. Ya. Sawit. Itu mana yang jadi duluan antara mentega dengan keju? Start dari awalnya beda. Start dari awalnya sama-sama susu, prosesnya saja yang beda bang. Oh jadi lo udah pisahin ini susu buat mentega, ini susu buat. Awalnya semua dibikin di Jogja. Tapi start 2023 kami mulai develop di Pasuruan untuk keju khusus cheddar organik. Lalu kita develop di Sumatera Barat khusus keju Swiss Emmental. Nah setelah itulah baru ketemu Mas Ardani. Oke. Kok Mas Ardani punya peternakan di Bogor, di Pamijahan Bogor. Lalu simpelnya adalah Mas ini ada sapi, ada susu. Oke, kita kerja bikin sama apa yuk? Aku pikir, wah, pas dengan perencanaan kami, Jogja itu 23 jenis produk bang. Oke. Jadi sulit efisiensi. Ya tunggu bentar nih, gue juga jadi bingung nih. Kan lu punya pabriknya Cangkringan Jogja. Ya. Ya ini Pamijahan Bogor, bukan makin jauh. Betul. Pabrik harus berada di sumber bahan baku. Oh jadi lu bikin juga pabrik di Pamijahan? Di Pamijahan bikin pabrik, di Pasuruan bikin pabrik, di Solo Sumatera Barat bikin pabrik, dan itu akan berkembang terus insya Allah di mana ada pusat bahan baku. Oh gitu. Kedepannya harapan kami dari 23 produk kami nih, produknya Jogja, bertahan cuma 5 yang ada di Jogja. Sisanya satu-satu kita pretelin taruh di koperasi-koperasi susu di Indonesia. Sehingga satu pabrik hanya bikin satu produk. Terjadilah scale up dan efisiensi. Itu kenapa kita pisahkan. Begitu pabriknya Mas Ardani berjalan Naya Butter by Mazaraat, Jogja nggak bikin butter lagi. Oh gitu. Nah, kalau abang pengen bikin pabrik lagi, mau bikin blue cheese, Jogja nggak bikin blue cheese lagi. Aduh, pusing gua nih. Tunggu bentar. Kenapa kita mesti makan keju? Awal kami produksi bang, itu kan sebenarnya karena kebutuhan anak nih. Ya. Anak lahir setelah empasi, setelah ASI eksklusif kan butuh empasi. Ya. Kami mikir produk apa yang kecil tapi gizinya paling tinggi. Nah,
Susu salah satu produk yang paling bergizi di muka bumi. Keju itu semacam susu dimampatkan 10% ukurannya. Namanya anak kecil kan kalau minum susu 1 liter begah bang. Mending makan keju 100 gram. Karena 100 gram keju setara 1 liter susu. 25 gram keju itu secara 1 gelas 250 mili. Konsep protein tinggi bang. Dan kalsium tinggi. Susu itu lebih cepat dicerna badan kalau dirubah jadi keju. Oke. Ini pemerintah kita tahu nggak kalau ada produksi Jawa, produksi di Jogja, produksi pamijahan keju-keju ini? Alhamdulillah beberapa stakeholder dari beberapa kementerian itu sudah paham kita dan gandengan tangan dengan kita untuk proyeksi kita pengembangan keju nasional. Dibayarin pemerintah maksudnya? Bukan dibayarin. Pemerintah kan regulator bang. Produk Indonesia ini kan selalu urusannya kalahnya sama harga produk impor. Jadi kalah produk impor itu terkait dengan volume dan efisiensi. Terkait dengan SOP. Terkait dengan regulasi tata niaga. Nah disitulah kami alhamdulillah ada sambutan baik dari beberapa kementerian terkait yang kemudian mereka support secara regulasi dan secara event. Lalu support bahkan ada yang support ini peralatan bang. Nggak tunggu kan tadi Mas Jamie bilang bahwa salah satu chef dari Prancis mengatakan ini keju terbaik dibandingkan keju negara asalnya. Harusnya kan dengan begitu kalau pemerintah mau kan harusnya ini digedein ini industri gimana? Ya, sebenarnya tadi Bang Hensa sempat cerita kan, kadang nggak dengar produknya. Karena mas sebenarnya bahkan Mazarat ini udah jalan 10 tahun ya mas. Kita berjalan 10 tahun 2015 karena produknya sebenarnya bang itu masuknya mostly ke market-market yang niche. Hotel bintang 5, fine dining gitu. Mereka yang pegang tuh produknya Mazarat most of the time. Nah itu sebenarnya yang lagi kita develop sekarang, memperluas hilirnya, diterima lebih banyak orang. Dan kawan-kawan sekarang yang Gen Z sama milenial, mereka nih lebih paham lagi soal keju. Daripada abang? Sorry. Gue mau enak kan? Iya betul. Karena kita udah biasa banget nih bang, dari dulu makan keju itu ya bukan 100% keju kayak yang ini, yang natural cheese. Yang keju komersial yang biasa kita makan itu biasanya kejunya cuma 10-20% aja bang. Sisanya campuran. Gitu. Enak kan? Keju kayak tahu rasanya. Tuh. Ini kebetulan keju Yunani bang. Tapi tetap bikinnya di Jogja. Apa pamijahan ya? Jogja. Tapi dengan pamijahan kita lagi ada perencanaan baru untuk scale up yang di keju halloumi itu karena dia protein tinggi bang. Dan anak-anak suka. MBG dengar gak kita punya keju nih? Mungkin gara-gara abang bisa denger nih bang. MBG belum pakai keju ini. Belum. Padahal itu kalau ditanya, tapi ini pendapat pribadi ya. Kalau ditanya lebih enak kirim 100 liter susu atau kirim 10 kilo keju bang? 2 keju. 10 kilo keju. Karena volumenya lebih kecil. Nutrisinya sama. Bahkan lebih tinggi nutrisinya keju. Yang kedua, susu murni itu tahan berapa hari sih? Pasteurisasi misalnya, tahan 10 hari. Keju tahan 1 tahun bang. Weh? Gak jemuran. Beberapa keju bahkan bisa 15 tahun. Gak ada expire. Kayak wine. Makin lama makin enak. Makin enak, makin tajam rasanya, makin kuat, makin mahal harganya. Melted in your tongue juga enggak? Beberapa punya karakter itu tergantung jenis kejunya. Tunggu sebentar bro, keju makin lama makin mahal. Keju yang ini aging, diperam. Ini paling enak nih tadi gue cobain. Diperam 8 bulan, dia paling lama bang. Iya enak ya. Yang ini lebih mild. Dia cuma diperam 2 bulan, 3 bulan. Kalau abang pernah dengar parmesan? Pernah. Nah, kita nggak bikin parmesan. Karena parmesan itu aging paling pendeknya 24 bulan bang. Bikin sekarang 2 tahun lagi baru bisa dijual. Cash flow kita nggak kuat bang. Apa untungnya keju kayak parmesan gitu? Penggunaannya luas banget.
Malum ya Bu. Ini kan namanya juga anak guru. Makan sediain keju segini banyak aku cemelin aja. Memang gunanya tuh dia nggak boleh lagi masuk kulkas tuh bang. Oh ya? Iya kalau udah keluar itu salah satu PR kita, rantai dingin. Indonesia ini rantai dinginnya lemah bang. Saya sempat seneng tuh dengar Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Selain toko kelontong, salah satu yang dibolehin adalah bikin gudang pendingin. Ya, ada Logistik. storage-nya ya. Betul. Full storage. Itu memecahkan sekali masalah Indonesia yang dari dulu maaf busuk di rantai dingin. Sebentar, jadi kalau keju makin lama disimpan makin mahal. Betul. Kalau yang di supermarket itu kan ada expire date ya. Yang di BPOM Indonesia menyarankan expire date maksimum setahun. Kan padahal kalau didiemin aja lama. Itu untuk keju-keju yang aging bang. Sedangkan yang dikenal saat ini itu kan bukan keju natural tapi keju proses. Apalagi nih? Keju proses kita sebut aja keju terang bulan ya. Oke. Keju terang bulan itu kejunya sekitar 10-20%. Yang biasanya diparut, Ya. dikasih susu kental manis sama mesis. Itu mereka pakai 10% keju natural ini Oke. sampai 20%. Sisanya tepung pati. Maksud lo? Tepung. Jadi bisa taruh di rak Jadi itu supermarket. bukan keju. Ada kejunya 10-20%. Yang kotak ini nih, yang kotak warna biru tuh, terus ada warna putih segala macam itu. Itu keju yang ada tepungnya. 20%-nya keju, 80%-nya tepung. Sama kayak saus tomat yang dijual ya. Saus tomat abang-abang ya. Biar nggak dosa-dosa amat kayak satu gitu, pluk gitu. Masih ada kejunya. Masih Masih ada tomatnya gitu kalau saus tomat. Jadi ini kejunya 20% aja. Kalau yang di terang bulan itu, jangan terang bulan. Martabak kan? Iya yang di Iya kan gue udah kasih itu, parut-parut. yang baru-baru itu. Itu 20%. Keju, sisanya non dairy, sisanya tepung pati. Itu aja udah enak ya. Tepung pati itu apa sih? Ya, potato modified starch, pokoknya tepung lah bang. Yang Oh, gitu. makanya kan ditaruh. Jadi keju yang kita makan itu keju plus. Gini aja deh, selama dia tidak disimpan di dalam chiller bertahan baik-baik saja, berarti dia tidak 100% keju. Makanya bisa jamuran. Dia nggak jamuran di 1 tahun sih nggak jamuran bang, karena ada pengawetnya juga. Minimal kalau dia dibuka, jadi keras tuh. Itu kalau ditaruh di kulkas bang. Iya. Apapun ditaruh di kulkas, kalaupun di kondisi kebuka, kulkas itu kan kering banget bang. Iya. Kelembapan cuma 45%, suhu udara kita ini 80%. Kalau ditaruh di kulkas tanpa tertutup, dia pasti narik moisture dari makanan apapun juga. Semua makanan pasti kering dan pecah. Jadi sebetulnya keju itu jangan dimasukin kulkas ya. Keju apa nih yang kita bicarakan? Itu taruh di kulkas tapi di wrap, Oke. dibungkus. Kalau keju ini, keju Ini asli, mutlak harus di kulkas. mutlak harus di kulkas. Mutlak harus di kulkas. Sama Dan dengan dia susu. nggak akan kering. Harus tertutup juga. Kayak gini misalnya ya. Di apa ini namanya? Di vakum. Di vakum. Ah. Lah ini ada hitam-hitamnya apa nih? Sama Itu bumbunya. penicillin Roquefort. Blue cheese. Oke. Itu limited edition keju kita tuh bang. Namanya Alpine Blue. Ini udah dibuka nih. Iya. Iya. Betul. Ada. Memang biasanya kita kalau misalkan naruh di kulkas tuh bang, kita tutupin sama kertas baking paper atau tracing paper. Biar dia punya microclimate sendiri lah di dalam situ. Jadi dia tetap lembab tanpa harus bikin kejunya kering. Jadi mestinya MBG pakai ini Pol. Keju ini protein. Itu protein paling tinggi bang saat ini. Mungkin Dadan biar nggak korup juga dia mesti makan keju tuh. Biar protein kepalanya tuh kan jadi nggak. Yang teman-temannya itu kan ya. Gue kesel banget gue kalau mikirin dia. Segala motor listrik lah. Lele lah. Nggak makan keju sih lo. Hah? Iya kipas angin berapa triliun tuh ya. Itu Koperasi Merah Putih bro. Bukan MBG. Nah ini balik lagi ke sini. Jadi seberapa banyak sih sebetulnya produsen keju yang diakui enak itu di Indonesia? Mas Jami, mungkin Mas Ardani lah. Lu jangan diam aja loh. Mas Ardani nih. Jadi teman-teman semua. Jadi saya tuh dulu sebelum kenal Mas Ardani badan saya gak segini. Tapi kemudian dia kasih makan saya keju. Saya bukan cuma sehat,
kelebihan protein juga lemak jadi banyak. Pernah keju nggak bikin gendut ya? Enggak bikin. Hah? Enggak bikin gue. Nggak ya? Enggak, karena fatnya sudah difermentasi jadi fatty acid. Oh gitu. Orang yang laktos intoleran pun, Gue laktos intoleran. nah itu cuma bisa makan keju. Oh. Karena laktosnya sudah dikonvert dengan proses fermentasi jadi lactic acid. Biar kelihatan pintar aku ya. Ya. Keren-keren ya. Ya biar bahasanya agak. Ya. Itu bang. Tapi kalau lo terlalu pinter ntar channel ini gak ditonton. Wapres. Oke, terus gimana? Tapi aku suka abang bilang tadi masalah apapun itu, mau MBG apapun itu, terutama halloumi yang paling easy diterima oleh anak, Mana? yang ini, dibakar tadi. Oh ini enak banget bro. Itu Jadi semuanya enak satu-satunya keju kita yang kalau digoreng atau dipanggang atau direbus nggak meleleh bang. Yang lainnya meleleh. Oh keju tuh, oh gitu. Lainnya meleleh kecuali halloumi. Beberapa bahkan itu chef itu ada yang bikin pepes bang, bikin rendang, chef Willy Wongso bikin rendang pakai halloumi. Ini. Dipotong dadu, tusuk sate, siram saus rica-rica, bakar. Selesai bakar, turunin, siram saus rica-rica, sajikan. Semua olahan daging Keju rasa rendang. kan basisnya susu bang. Susu itu kan absorb. Semua rasa dan aroma ditarik sama dia. Sebetulnya gini keju ini. Kita punya bahan bakunya. Kita punya banyak bahan. Hanya kita baru tahu cara bikinnya gitu kali ya. Teknologinya sudah ada. Ya tapi kan kita nggak tahu. Kita baru tahu pakai pepaya sama apa, daun pepaya dan Betul. nanas itu ya. Betul. Itu rasanya apaan? Enak bang. Oh ya? Dalini Horbo itu kayak ricotta di Itali. Oh iya. Lembut. Iya. Danke itu kayak halloumi. Dibakar nggak meleleh. Dankenya Enrekang. Danke itu Indonesian halloumi. Bentar. Yang keju ini, Oke. itu kalau digoreng nggak bisa tuh meleleh. Oh enggak. Itu kalau itu nggak bisa meleleh karena tepungnya bang. Iya ya, karena tepung ya. Karena tepungnya. Beberapa brand di luar negeri, tapi di Asia yang bahkan campurannya lebih brutal lagi, itu dibakar kayak bakar plastik bang. Melelehnya begitu kisut. Iya kayak bakar plastik lah. Karena memang ada campuran aditifnya yang lain. Jadi apa harapan Mas Ardani dan Mas Jamie ke pemerintah terhadap keju-keju yang gue cobain lagi ya. Enak bro, ini rasanya kayak tahu gitu, lembut, tapi keju. Nih, apanya? Ini apa? Harapan bang, banyak peternak sapi di Indonesia. Yang mereka kalau tidak ada goodwill untuk mengembangkan susu domestik, maka satu mereka hanya akan bergantung jual susu perah. Lalu mereka akan berhadapan dengan produk impor yang selalu lebih murah karena skala ekonominya berbeda. Mbok ya, ada goodwill dari semua stakeholder yang terlibat untuk peternak itu punya masa depan. Berproduksi tapi sampai hilir. Mulai dari pakan, peternakan, sampai processing, sampai produk itu dilepas ke market. Kami Mazarat bersedia untuk nemenin itu seandainya ada yang mau produksi. Karena kami ini kan hanya produsen dan hanya brand. Mas Ardani produksi Naya Butter. Koperasi yang kemudian, wah aku gak mau keju, aku maunya produksi butter. Sudah ada Naya. Yang transfer knowledge-nya, ilmu punya Tuhan bang, gak kami keep juga. Tujuannya satu, gimana caranya volume produksi Indonesia itu bisa mencapai skala ekonomi yang kemudian barulah kita bicara compete sama produk impor. Kalau enggak, seperti Mas Reni bilang tadi, kami hanya bisa main di top piramid bang. Saat ini Marriott Bonvoy all insya Allah alhamdulillah dari kami. St. Regis, Ritz-Carlton, Westin itu dari kita. Hyatt Group, Park Hyatt, Grand Hyatt kita. Yang tadi gue makan itu. Aman Group, bahkan kami bikin 2 signature cheese khusus Aman Group. Kami bahkan sudah supply ke Marina Bay Sands Hotel di Singapura. Betul. Dari 8 resto kita supply 6. Tapi justru
yang katanya Pak Prabowo anak-anak Indonesia itu harus makan protein yang bagus-bagus, makan bergizi, justru ini nggak dipakai nih sama MBG. Sedangkan suplai susu, maafin kalau saya salah ya Bang ya. Ya nggak apa-apa. Susu yang ada di MBG nggak bisa saya pakai untuk produksi keju Bang. Lah kenapa? Udah nggak murni. Oh. Dari skim powder. Bahkan ada denger-denger nih, saya nggak tahu salah, ada kebijakan boleh dicampur air sekian persen. It's okay. Setidaknya ada susu masuk ke dalam perut anak-anak kita. Cuman kalau kita mau bicara komitmen, mau bicara kayak Jepang nih, Nggak bisa ya. nah pertimbangkanlah susu pasteurized, bukan UHT. Pertimbangkanlah keju. Kalau pasteurized umurnya pendek, Sebentar. keju. Pasteurized sama UHT itu nggak ngerti tuh kita. Oke. UHT kan yang biasanya di kotak-kotak tuh, itu apa artinya? Ultra high temperature. Itu adalah susu yang Yang sudah dipanaskan di 120 derajat sampai 140 derajat. sehingga kadar susunya berkurang. Bukan kadar susunya. Nutrisi di dalamnya rusak. Kalau pasteurized, Dipanaskan di suhu 73 derajat selama 15 detik atau suhu 62 derajat selama 30 menit. Masih kejaga. tapi memang ASI yang terbaik. Oh, the best. Kita nggak geser-geser itunya ya. bentar. Asinya aja ya. Ini bikin keju tuh berapa modalnya? Nggak gede Bang. Kami mulai dari dapur rumah tangga. Berapa bro? Tergantung Lu tuh skala. keluarga sultan bro. Enggak, bukan keluarga sultan. Bukan Bang. Bukan. Intinya tergantung skala. Sama skala tergantung fitur peralatan. Inilah, gue Adam Saiful mau bikin nih. Berapa liter? Nah itu kasih tahu berapa minimal. Kalau cuma mau start dari 100 liter Bang, modalnya mungkin nggak nyampe 10-15 juta. Oh berapa? 9 juta lagi. Modal panci sama kompor sama beli susu. Oke, terus Bisa bikin di beli rumah lagi. enzim. Iya. Enzimnya beli di mana? Gak mungkin di KDMP kan? Mungkin Masa 2 bulan KDMP lagi di jual KDMP mungkin ada seandainya mereka berdekatan dengan pabrik keju. Tapi kalau mereka Lu jangan berdekatan dengan ketawa di Dam. Ini serius nih. ya kalau mereka berdekatan dengan pabrik ikan asap, tentu yang mereka punya liquid smoke, bukan enzim. Tapi kalau dekat pabrik Enzimnya keju, beli di mana sih mas? Mesti impor ya. Kita Ada. orang-orang biasa kayak kita nggak bisa beli enzim. bisa Bang. Bisa, soalnya bisa dibikin di rumah bang. Beberapa orang bikin keju-keju yang simple tuh mozzarella di rumah. Di rumah. Bikin bisa. Belinya di mana? Di e-commerce ada bang. Oh gitu. Ada. Kita kalau ke KDMP tuh ada enzim. Ada. Di mana enzim? Di sini. Ada alamatnya Bang. Kalau ada alamatnya boleh untuk rekomendasi supplier. Oh jadi bikin di rumah bisa. Bisa. Tapi mungkin ya karena belum ada BPOM dan lain-lain ya jangan dijual gitu kan. Boleh dijual di ruang tamu. Di ruang tamu aja. BPOM itu kan izin edar Bang. Iya. Maksudnya Kalau ngedarin ke supermarket harus pakai BPOM. Tapi kalau jualnya di rumah sendiri nggak ada masalah. kira-kira kalau KDMP di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Jogja datang ke tempat Mas Jemi, saya mau dong kejunya buat dijual di KDMP, itu lebih milih jual beli putus atau kalau nggak laku balikin apa namanya itu? Konsinyasi. Konsinyasi atau gimana? Saya lebih pilih bucui KDMP-nya untuk buka pabrik Bang. Oh gitu ya. Iya dong. Kalau KDMP di Jogja kan berarti di Jogja kan ada susu. Iya tapi kan Mas produk-produk lo tuh masuk Aman Group, masuk. Kan karena kami kepepet Bang. Karena produknya masih sedikit. Kami cuma punya 4 pabrik. Masing-masing pabrik cuma ngolah 1.000 sampai 2.000 liter susu. Tapi untung ya jualan keju tuh. Ya alhamdulillah masih bernafas sampai sekarang. Kalau 100 liter harga berapa tuh? 100 liter susu. 1 liternya antara 8.000 sampai 9.000. Oke berarti 900.000. 10 liter untuk 1 kilo keju. 10 liter 1 kilo keju. Iya. Itu berapa untung itu? Ya biaya produksinya mungkin 90 sampai 110.000 per kilo. Di pabrik di dapur ya. Nah, tinggal mau dijual berapa? Oh terserah ya? Terserah. Nggak, jadi berapa sih untungnya? Gede gak? Tergantung jenis kejunya, tergantung lokasi marketnya, tergantung brandnya Bang. Bisa naik haji cepat gak?
Umroh mungkin bisa, kalau haji agak ini ya. Yang mana yang furoda kali lo ngitungnya? Kalau kan tadi haji cepet katanya. Haji cepet ya furoda ya. Nah, kalau haji cepet kan pasti furoda. Iya. Benar-benar. Oh gitu ya. Iya. Tapi kenapa kemudian pemerintah kelihatannya nggak terlalu aware ya bahwa kita, apa karena orang Indonesia nggak biasa makan keju? Biasanya cuma di itu sih, apa namanya, dikasih roti kan? 10 tahun yang lalu mungkin orang Indonesia nggak biasa makan keju. Tapi keju beginian nggak mungkin ada di martabak manis kan? Beda dong, ini kan enak banget nih. Sebenarnya Bang, kita tuh bahkan ada development collabs juga mau bikin itu ke ranah yang maksud kita bikin martabak yang elevated lah ya, yang lebih bisa diterima. Jadi kita ngelihat sebenarnya marketnya ini cukup unik. Kalau misalkan di anak-anak yang Gen Z, milenial ya, porsinya mereka lebih paham soal health conscious lah bahasanya. Jadi mereka udah mulai tahu nih milih keju yang mana gitu. Dan akhirnya yang berpindah adalah orang-orang yang biasa makan keju yang komersil, sekarang masuknya untuk anak-anaknya nggak dikasih lagi keju yang sama kayak dulu waktu mereka makan waktu kecil Bang. Sekarang masuknya ke keju-keju yang lebih sehat gitu. Dan kalau makan keju gini kita bisa klaim berapa liter susu sama dengan kejunya gitu. Oke. Ketolong sosial media Bang. Oh, Apa-apa sekarang kan pakai keju. Ayam geprek lo pakai keju. ya tapi kan bukan keju kayak gini kan? Oh yang ayam geprek itu keju mozzarella natural. Mozzarella itu natural Bang. Oh gitu ya? Iya. Oke, bentar. Ini blue cheese. Dia hybrid antara Alpine dengan Blue. Kelihatan nggak? Ini buat apa nih? Biasanya dipakai untuk blue cream. Jadi bikin krim, keju kasih krim panasin, jadi blue cheese sauce. Oh, Kemarin sama Embassy Swiss waktu ulang tahun Independence Day mereka dijadiin raclette Bang sama chefnya. dijadiin apa? Raclette. Jadi Apa lagi tuh? keju setengah dipanasin atasnya terus di scrap buat di Lumer atas. ya. Lumer ya. Saking gue ngarepin. Gimana? Iya. Oh, enak banget tuh ya. Jadi memang kalau misalkan ngobrol Mazarat mungkin kawan-kawan nggak langsung denger kejunya, brandnya, tapi mungkin pernah coba. Karena Kalau pernah itu nginep tadi atau di pernah makan di bintang 5 ya. Ya, betul. Oh, jadi bintang 5 nggak pakai keju begitu tuh ya? Enggak Bang. Nah, Enggak. Mereka prefer, karena ya customer-nya kan beda ya. Nah, kalau yang ini keju apa nih? Putih-putih begini nih. Itu dari Sirukam Bang. Itu pabrik kita yang di Sirukam, Di mana? Sumatera Barat. Sumatera Di Barat. Solo. Oke, Itu ini base-nya kejunya adalah Swiss cheese, Emmental. Keju Emmental. tunggu. Bentar ya. Namanya juga host kagak ngerti, bro. Kita coba ini. Ini kan? Iya. Coba kita lihat. Oh, ini potongable juga. Iya. iya. Dan Sirukam cheese atau Emmentalnya Sumatera Barat itu kalau dipanasin melelehnya cuantik banget. Creamy-nya keluar, acidnya hilang Yes. kalau kena panas. Dan smell kejunya tuh Oh. kental banget. Betul banget. Padahal ini semua kejunya Bang, kalau di ini kita semua produk kita tuh nggak ada yang lebih dari mungkin 3-4 ingredients Bang. Cuman bener-bener literally susu 98%. 90%, ada rennet ya Mas ya, sama culture. Begitu juga sih butternya. Butternya bahkan cuman 2, cuman susu yang datangnya dari heavy cream sama Culture. culture. Udah. Butter yang susu tuh yang mana tuh? Yang kalau di hotel-hotel bintang 5 kota-kota kecil itu. Iya. Itu emang enak sih, bro. Itu. Mentega yang bisa kita gado tuh. Ya. Ya, betul. Ayo mau gado? Mari gado. Kenapa lo? Pengen. Ntar syuting dulu kita. Tapi kalau mahal kali gak bisa dibuat MBG dong kali ya. Bisa di-adjust Bang. Dengan by volume sebenarnya. Kami ini kan karena produksi kecil, jadi overheadnya tinggi. Itu sebentar, ini kalau digoreng kayak gini, itu mengurangi gizinya nggak? Kan katanya kalau digoreng-goreng, ada goreng-goreng jadi. Enggak. Dia digoreng hanya sampai browning saja. Ini pakai minyak nggak tadi goreng? Enggak. Jadi Oh, dioseng aja, nggak pakai dioseng. minyak. Oh, Mau pakai minyak boleh, mau pakai butternya Naya lebih enak, jauh lebih enak. Mau pakai kecombrang
mau Oh pakai. jadi ini cuma dipanasin doang, ada wajan, Iya. taruh aja gitu. Iya. Betul. Jadi yang kita cari itu sebenarnya Bang, di bagian atasnya itu browning itu sebenarnya merubah dari yang tadi Abang kan udah coba nih. Ini browningnya begini tuh. Itu Jadi ini dari sebenarnya yang ini putih biasa putih. jadi browning. Karamel. karamel. Ambil satu, abang beli sop, potong-potong gitu, masukin dalam sop. Kuah sopnya akan nyerap lemaknya susu. Oh. Tuh. Atau masukin salad Bang, potong-potong juga masukin salad, kasih dressing itu juga sama. Karena memang beberapa orang yang vegan juga jadi vegetarian. Bukan vegan ya, vegetarian. Vegetarian. Yang nggak boleh makan daging, susu sama telur kan boleh. Oke. Ada teman di Jogja, Mbak Sarah, istrinya Eros Ceylon Seven. Oke. Itu dia buka healthy catering, bikin burger, dagingnya dihilangin, haluminya di grill, taruh di dalam. Vegetarian suitable, vegetarian friendly. Jadi Sinlaya dan Mazarat ini kalau ke pusat-pusat perbelanjaan supermarket itu nggak ada. Kita baru ada di Grand Lucky, Ranch Market, Pepito Bali kita. Oh emang ini ya niche banget ya. High-end. Ini karena volume bang. Dan harga mungkin. Harga tuh juga terpengaruh volume sebenarnya. Tapi gini lah. Menurut gua pemerintah mesti take care produksi ini. Karena ternyata diakui rasanya oleh bahkan warga negara Prancis mengatakan bahwa produksi Jogja ini enak banget. Alhamdulillah bang. Jadi Jogja bukan cuma tentang gudeg, bukan cuma tentang angkringan, tapi juga keju. Ini sebuah hal yang baru nih. Mungkin Pak Prabowo juga baru tahu nih bahwa ada begini. Kamu kenapa kok nganu? Oh pesennya di mana? Oh, ada online nggak? Ada online nggak? Ada. Tapi ini bukan buat jualan bro. Ini tuh kita ngasih tahu bahwa ada anak Indonesia yang bisa produksi keju dan enak. Jadi bukan untuk jualan juga nih. Karena udah masuk hotel-hotel bintang 5 bro. Harapan kami itu memang bisa ketemu sama Bang Hensa ini lebih untuk pengen gugah. Satu, produsen-produsen susu, koperasi-koperasi rakyat ini punya pilihan kok selain hanya jual susu mentah. Oh. Yang kedua, yang abang bilang tadi, abang udah singgung. Kalau memang goodwillnya pemerintah kita tuh mau terkait stunting gizi anak, boleh yang sudah berjalan, nggak jelek juga, tapi ada pilihan yang lebih bagus, jauh lebih bagus. Dan Yang produk bisa- dalam negeri. Produksi dalam negeri yang bisa dipertanggungjawabkan produksinya dan standarisasinya dan sertifikasinya. Nggak pricey ya. Gak pricey bang, karena diproduksi oleh masing-masing koperasi. Iya. Dan market ini sebenarnya Bang sekarang makin unik karena nanti secara komersil pada saat kita udah lebih kenal sama kejunya, semakin banyak yang bakal concern sama produk itu melalui bukan cuma rasa aja. Kalau rasa udah Bang Insa udah rasain lah gimana rasanya. Tapi memang sebagai kebutuhan yang memang penting gitu. Guys ini ya. Ini keju beneran. Selama ini kita makan keju campur terigu ternyata. Terigu pati itu apa sih namanya? Ya tepung pati. Apa itu tepung pati? Tepung pati itu ya kayak ya semacam terigu. Starch lah. Pati starch. Oke sebelum kita akhiri. Ada harapan apa kalau ketemu Pak Prabowo? Ngomong aja. Biasanya Pak Prabowo nonton sih. Ya kalau ada klaim bahwa 100 gram keju sama dengan 1 liter susu, klaim itu hanya bisa disematkan di keju natural. Keju yang umurnya sudah 7.000 tahun ini bang. Kebudayaan keju sudah lama. Keju-keju yang benar-benar diproduksi dari susu. Dari susu. Bukan dicampur tepung. Yang gini, yang bukannya nggak bagus keju proses itu. Hanya. Artinya keju proses itu jauh lebih murah. Tidak butuh pendingin. Bisa memperkenalkan anak-anak Indonesia keju. Untuk kemudian masuk ke step berikutnya. Keju yang healthy. Keju natural.
Yang kalau target kita betul-betul stunting, keju-keju ini umurnya expire satu tahun bang. Mudah di logistik, mudah ditransport, mudah diolah, mudah di manage, eman-eman gitu loh. Gue gak bisa berhenti dari tadi. Eman-eman. Bahan bakunya ada di Asia Tenggara. Cuman Indonesia yang mampu karena kita yang punya lahan. SDM kita punya SDM, teknologinya sudah ada. Dan bukan teknologi nuklir bang. Mudah dihandle oleh anak-anak TPHP bahkan SMK Boga sekalipun. Lu harapannya kalau ketemu Prabowo apa Dan? Kalau aku sih mungkin lebih ke, kita tadi udah kelihatan dari sisi yang buat government udah cukup loh bang. Kalau kita lebih ke arah ya tadi ya, lebih ke private-nya ya, biar melihat juga kawan-kawan yang mungkin punya development produk itu ke ranah butter sama keju, ini udah ada loh sebenarnya. Tinggal Kalian dukungan regulasi. ya dukungan regulasi, dan kalian bisa dapetin harganya juga. Kita yakin juga. Apa dukungan regulasinya? Mungkin salah satunya adalah menetapkan bahwa ini produk direkomendasikan saja, itu sudah hebat bang. Bahwa produk ini Produk sehat. adalah produk sehat, direkomendasikan saja. Kalau pertanyaan abang tadi, kalau ketemu Pak Prabowo, mungkin kami cuma pengen nyicip bareng berdua dia. Nyicip bareng, kita bersih. Karena ini barang bukan barang baru bang. Barang ini sudah umur ribuan tahun. Indonesia punya keju aslinya sendiri juga. Yang ini dia rasanya kayak apa sih bro? Ini Mild. bang. Oh. Itu kalau ditaruh di burger lalu dipanasin, wah meleleh dan colornya paling cuantik. Dan ini udah habis nih bang, bahkan dari yang kita buat di batch pertama itu udah habis, sekarang udah nggak ada. Jadi kita nih sekarang lagi nunggu batch selanjutnya untuk bisa Matang. dijual lagi, Nunggu untuk matang. matang. Saking banyaknya. Aging Emang 3 ini bulan. berapa bikinnya? 3 bulan. Aging 3 bulan. Pemirsa, terus kita cobain yang ini ya. Iya. Itu sebanyak yang dipakai buat burger tuh bang. Dan mungkin jadi lebih menarik ya, karena Pak Prabowo itu sebenarnya kan ada beberapa waktu beliau hidup kan di luar negeri juga. Jadi kenal banget sama keju bang. Ini yang kayak ini ya. Dia lebih mild, lebih easy untuk lidah orang Asia, lebih mudah dipakai untuk dalam masakan. Dan itu ada 2 keju tuh bang. Ada red cheddarnya American sama Monterey Jacknya Kanada. Padahal bikinnya di Jogja. Jogja, Pasuruan, Sumatera Barat, dan Bogor Pamijahan bang. Itu kenapa lo sebutnya Colby Jack? Kayak Jokowi dipanggilnya Jack. Jadi ada beberapa keju yang sudah pakai nama Indonesia. Oke. Yang diproduksi di Pasuruan namanya Bromo. Oke. Keju Bromo. Yang tadi tuh ya. Ya, yang Terus ada 2 versi. Yang di Jogja Merapi. Yang di Jogja Merapi. Yang di Pasuruan Bromo itu yang organic certified, Arjun yang tidak organik. Oke. Oh, itu nama-nama India malah Arjun. Gunung Arjuna bang. Oh enggak gitu. nih enak nih. Oh kenapa tadi? Kenapa Colby Jack? Nah, Kobil Jack belum kita dapat nama Indonesia ya. Oh, hand saja. Berapa persen? Atau kasih nama presiden kita lah. Soekarno, Soeharto gitu. Nggak boleh ya? Dulu nanti kita kontak keluarganya. Tapi yang paling gampang pakai nama gunung memang. Karena kita nggak perlu kontak ke Enak bro, ini bro si Colby Jack bro. lucu ya bang ya. Ada ijazahnya gak nih? Ya udah, teman-teman, ini hal baru buat Henry Satrio. Tentunya teman-teman pasti tahu nih, kita biasanya kalau nggak ngomongin ekonomi, ngomongin politik, tapi ini sekarang kita ngomongin ekonomi, gizi, kesehatan, peternakan, kulineran. Dan gue jujur aja, gue baru sekali diperasakan keju berbagai macam ini yang memang beda dengan keju yang selama ini ada rasanya. Dan gue baru tahu juga ternyata keju-keju kayak gitu dicampur tepung pati. Dan ini rasanya enak banget. Dan yang paling menggembirakan bikinnya di Jogja. Kapan-kapan kita ke sana. Jadi kalau lo mau ke
Mazarat itu ada di lingkungan keraton. Tanya orang boleh, tahu nggak ya? Tahu. Kita mau ke tempat pembuatan keju Nazarat atau tempat Margarinaya di Pamijahan. Paling dekat Pamijahan. Bang. Pamijahan ya. Di situ ada vilanya, ada, dan kita nggak nutupin proses produksi di Pamijahan, Bang. Naya Butter di Pamijahan, pabriknya itu kaca semua. Bisa dilihat. Dan bisa datang untuk bisa bikin, nanti bawa pulang Bang. Kasih makan sapi, peras susu sapinya, lihat proses pembuatan butternya. Pamijahan hanya sekitar 40 menit dari Sentul. Hanya sekitar 40 menit dari Hambalang. Iya. Kalau datangnya sendirian, kalau datangnya berdua mungkin jadi 1,5 jam. Itu Pak Prabowo. Di dekat rumah Pak Prabowo ternyata ada pengolahan mentega, butter yang diakui dunia rasanya. Yang saudaraan sama pengolahan keju. Kalau penasaran terhadap rasanya, ya boleh juga nanti kontak-kontak kedai kopi. Nanti kita hubungkan dengan Mas Jemi dan Mas Ardani. Ini alhamdulillah mereka mau ke sini. Sebentar lagi Mas Jemi dan Mas Ardani akan jadi bagian dari 9 Naga. Lo 9 Naga bagian keju. Iya. 9 Naga yang sekarang kan ada pertambangan kan. Thank you Mas Jemi. Makasih banyak. Makasih banyak. Thank you banyak. Oke, sampai jumpa. Saya full sama Adam udah pengen rasain ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.